Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasana Adam, NIM 3114200045, semester 5. Saya merupakan mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membuat video mengenai Provinsi Indonesia Maluku Utara. is the most beautiful land in the Sebelumnya, universe. tugas ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pemahaman lintas budaya. Dosen pengampu Bapak Dr. Herman Didipu, MPD. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau secara rinci mengenai apa sih itu Provinsi Maluku Utara. Berikut adalah tayangan video penjelasan mengenai Provinsi Maluku Utara. Selamat menyaksikan. Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi bagian timur Indonesia yang resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, yang sebelumnya menjadi kabupaten dari Provinsi Maluku bersama dengan Halmahera Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003, jumlah penduduk Maluku Utara pada tahun 2021 mencapai 1.316 jiwa dengan kepadatan penduduk sebanyak 41 jiwa. Letak geografis Maluku Utara terdiri dari 1.474 pulau. Jumlah pulau yang dihuni sebanyak 89 dan sisanya sebanyak 1.385 tidak berpenghuni. Suku Maluku Utara terdapat 28 suku dan bahasa di Maluku Utara. Mereka dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan bahasa yang digunakan, yaitu Austronesia dan Non-Austronesia. Kelompok Austronesia tinggal di bagian tengah dan timur Halmahera. Di antaranya ada suku Buli, suku Maba, suku Patani, suku Sawai, dan suku Weda. Di bagian utara dan barat Halmahera ada kelompok bahasa Non-Austronesia terdiri dari suku Galela, suku Tobelo, suku Loloda, suku Tobaru, suku Modole, suku Togutil, suku Pagu, suku Waiwoli, suku Ibu, suku Sahu, suku Ternate, suku Tidore, dan suku Makia. Di Kepulauan Sula ada beberapa kelompok etnis seperti suku Sula, suku Kadai, suku Mange, dan suku Siboyo. Sebagian besar masyarakat di daerah ini mengerti bahasa Melayu Ternate, bahasa yang umum digunakan untuk berkomunikasi antar suku. Bahasa yang ada di Provinsi Maluku Utara memiliki 37 bahasa, diantaranya Bacan, Bajo, Bicoli, Bulu, Buli, Buton, Galela, Gamponora, Gane, Gebe, Gorak, Ibu, Kadai, Kao, Kayoa, Kolon Cucu, Laba, Loloda, Maba, Makian Dalam, Makian Luar, Melayu Ternate, Modole, Pagu, Patani, Sahu, Saketa, Sanger, Sawai, Sula, Taliabu, Tidore, Ternate, Ternateno, Tobelo, Tobaru, Waiwoli, dan Weda. Bahasa Bacan bagi penutur bahasa ini merupakan masyarakat di Desa Amazing, Kota Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Pakaian adat Provinsi Maluku Utara yang sering digunakan yaitu manteran lamo. Manteran lamo merupakan pakaian adat dari Maluku Utara yang khusus digunakan oleh keturunan kerajaan atau para sultan kerajaan. Menariknya, pakaian ini juga merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Ternate dan Tidore.
Manteran Lamo merupakan pakaian adat dari Maluku Utara yang khusus digunakan oleh keturunan kerajaan atau para sultan kerajaan. Menariknya, pakaian ini juga merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Ternate dan Tidore. Adapun contoh pakaian adat Provinsi Maluku Utara. Rumah adat Provinsi Maluku Utara dikenal dengan nama Rumah Adat Sasado. Rumah adat ini merupakan desain arsitektur khas masyarakat suku Sahu, Halmahera. Rumah adat Sasando ini sebenarnya bukanlah rumah tinggal masyarakat suku Sahu, namun hanya sebagai balai adat atau tempat pertemuan seluruh masyarakat suku Sahu dalam kegiatan adat. Rumah adat Sasando ini terbuat dari material alam Halmahera seperti tiang penopang menggunakan bahan batang kayu sagu yang dihubungkan satu sama lain dengan balok penguat direkatkan menggunakan pasak kayu tanpa paku. Yang unik dari rumah adat ini tidak mempunyai pintu dan dinding penutup. Berikut contoh rumah adat Provinsi Maluku Utara. Upacara adat di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara adalah tradisi Tobo Safar atau mandi safar. Tradisi ini telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Maluku Utara umumnya dan khususnya Tidore. Upacara prosesi adat Tobo Safar atau mandi safar diawali dengan penyambutan kedatangan Sultan Tidore dan sejumlah adat menggunakan yuanga yang tiba di dermaga Majui dan mengambil tempat bersama wali kota Tidore. Tarian tradisional Provinsi Maluku Utara yaitu tari denge-denge merupakan tari tradisional asal Halmahera Utara atau Maluku Utara. Tari ini biasa ditampilkan pada saat upacara pernikahan. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dan perempuan secara berkelompok. Pada saat penari menari, mereka diiringi dengan iringan syair berdialek Maluku secara berbalasan-balasan seperti berpantun. Puncak dari tari denge-denge adalah kesepakatan janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius. Berikut adalah contoh gambar tarian denge-denge. Makanan khas Provinsi Maluku Utara yaitu gohu ikan. Gohu ikan merupakan makanan khas Ternate dan terbuat dari tuna ataupun cakalang mentah. Kuliner ini kemungkinan muncul dari kebiasaan nelayan Ternate yang pergi melaut mencari ikan selama berhari-hari ketika ke berbagai perairan di sekitaran Ternate, mengitari Laut Sulawesi di utara dan Laut Banda di selatan. Kebiasaan ini berkembang semasa Ternate mulai dikenal sebagai wilayah penghasil rempah pada abad ke-14. Berikut adalah contoh makanan khas Provinsi Maluku Utara. Senjata tradisional Provinsi Maluku Utara. Parang dan salawako mempunyai arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya mempunyai ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Sawalaku sendiri mempunyai arti perisai. Perisai adalah alat yang dipakai untuk melindungi diri untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada saat ini, perang salawaku dipakai untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Namun pada zaman dahulu, senjata tersebut juga dipakai untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus sebagai senjata saat berperang, parang salawaku ini digunakan oleh Kapitan Patimura ketika perang melawan pemerintah kolonial Belanda. Berikut adalah contoh senjata tradisional Provinsi Maluku Utara. Mitos dari Danau Tolire, yakni bagian dasar danau ini dipercaya sebagai tempat harta karun milik kerajaan Ternate.
Harta karun ini milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15, yang sengaja dibuang ke danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis. Berikut adalah contoh gambar dari Danau Tilore.